Kalau kita perhatikan berita belakangan ini, ekonomi global itu lagi lumayan tertekan ya. Tapi, di tengah ketidakpastian itu, data makroekonomi terbaru kita justru ngasih kejutan. Hari ini, kita bakal pasang kacamata ekonom kita untuk membedah realitas di balik angka-angka ini. Kita akan bongkar apa sebenarnya yang jadi motor penggerak perekonomian Indonesia di awal tahun 2026 ini, dan apakah tren ini benar-benar sekuat kelihatannya. Assalamualaikum, selamat datang di Literasi Ngopi. Tempat kita ngopi santai sambil nambah wawasan. Yuk kita mulai obrolan hari ini. Nah, mari kita langsung lihat bintang utamanya 5,61%. Ini bukan angka sembarangan loh, ini adalah pertumbuhan ekonomi year on year Indonesia di kuartal pertama tahun 2026. Angka ini luar biasa menarik buat kita yang suka ngamatin data makro. Kenapa? Karena nggak cuma melampaui ekspektasi banyak lembaga internasional, tapi juga jauh lebih tinggi dari capaian periode yang sama tahun lalu di angka 4,87%. Malah, kalau kita tarik garis mundur, capaian ini melesat jauh di atas rata-rata historis kuartal pertama kita sejak tahun 2000. Jadi pertanyaannya, apa rahasianya? Kok bisa sekencang ini? Biar lebih kebayang seberapa spesialnya angka tadi, coba kita jejerkan performa kita dengan negara-negara raksasa G20 lainnya. Waktu ekonomi dunia secara umum lagi ngerem, kita malah tancap gas di 5,61%. Tiongkok aja tertahan di 5,0%, dan Amerika Serikat di 2,7%. Bahkan tetangga dekat kita lajunya mulai melambat. Ini benar-benar membuktikan kalau ada semacam dinamika spesial di dalam negeri yang bikin ekonomi kita seolah kebal dari arus perlambatan global. Jadi, kedepannya kita bakal mengurai anomali ekonomi ini. Kita akan bahas apa sih mesin utama konsumsi domestik kita, peran krusial belanja pemerintah, sektor-sektor mana saja yang paling diuntungkan, sampai ke tantangan geopolitik dan stabilitas ekonomi yang mengintai di depan mata. Kita mulai dari poin yang pertama tadi ya, tentang anomali ekonomi Indonesia ini di tengah situasi global. Bayangkan, IMF aja memproyeksikan ekonomi global cuma bakal tumbuh 3,1% di 2026. Tapi kita, hampir 2 kali lipat dari rata-rata dunia. Kuncinya itu ada pada pasar domestik kita yang raksasa. Dibandingkan beberapa negara tetangga, ekonomi kita itu nggak terlalu bergantung sama tarikan permintaan eksternal. Pasar dalam negeri yang masif inilah yang bertindak sebagai bantalan super empuk, mengisolasi perekonomian kita dari guncangan dunia luar. Terus, apa sih bahan bakar utama dari bantalan empuk ini? Jawabannya jelas ada di mesin konsumsi domestik kita. Kenyataannya, lebih dari separuh keseluruhan ekonomi kita, tepatnya 54,36%, itu bertumpu sepenuhnya pada apa yang Anda, saya, dan jutaan rumah tangga lainnya belanjakan setiap hari. Bandingkan dengan investasi di kisaran 28% atau belanja pemerintah yang sekitar 7%. Dampak dari dominasi konsumsi swasta ini terhadap stabilitas ekonomi domestik itu sangat besar. Selama masyarakat kita masih rajin jajan, liburan, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, fondasi ekonomi kita bakal tetap kokoh berdiri. Dan yang bikin lega, konsumsi rumah tangga kita tumbuh dengan sangat solid, mencapai 5,52% secara year on year. Daya beli dan mobilitas yang tinggi di awal tahun ini benar-benar menjadi tulang punggung yang memastikan mesin PDB kita terus berputar maksimal. Tapi masyarakat bisa rajin belanja itu kan nggak terjadi begitu saja di ruang hampa. Ada katalis besar dari intervensi pemerintah di belakangnya. Coba lihat angka yang satu ini, 21,81%. Ini adalah lonjakan belanja pemerintah di awal tahun. Dan jujur saja, angka ini sangat fenomenal. Capaian ini berada jauh di atas rata-rata historis kita. Artinya apa? Pemerintah gencar banget memompa likuiditas besar-besaran langsung ke pasar domestik sejak awal tahun. Strategi agresif ini terbukti sangat efektif untuk langsung memacu roda ekonomi domestik. Bagaimana skenario ini terbangun? Jadi, pemerintah sangat cerdik melakukan penarikan stimulus ke awal tahun. Pertama, kita punya momen Ramadan dan Idul Fitri yang otomatis mendongkrak belanja luar biasa. Kedua, guyuran uang tunai dari realisasi pencairan THR besar-besaran buat ASN, TNI, Polri, dan pekerja swasta yang langsung menjadi daya beli instan. Dan yang gak kalah masif, ada pencairan 51 triliun rupiah untuk program makan bergizi gratis. Ketiga elemen inilah yang menjadi semacam bahan bakar beroktan tinggi buat mesin konsumsi kita tadi. Lalu, uang sebanyak itu jatuhnya kemana sih? Mari kita lihat sektor-sektor mana saja yang panen besar di kuartal pertama ini. Jelas, efek domino dari program makan bergizi dan libur panjang bikin sektor akomodasi dan makan minum roket gila-gilaan sampai 13,14%. Di sisi lain, sektor konstruksi juga kecipratan berkah, tumbuh solid di 5,49%.
Pertemuan ini sangat didorong oleh pembangunan infrastruktur untuk menunjang program sosial baru tadi di berbagai wilayah. Uang stimulus benar-benar menetes ke sektor real. Tapi sebagai analis makro kita juga harus objektif ya. Di tengah euforia ini, performa sektor manufaktur dan komunikasi justru mengalami tren penurunan selama triwulan pertama. Ini adalah sebuah anomali yang cukup kontras dan butuh evaluasi serius ke depannya. Ngomongin soal anomali dan kelemahan, kita nggak bisa terus bersembunyi di balik tameng domestik. Kita harus melihat ancaman serius dari ketegangan geopolitik global. Disinilah terlihat sebuah ketimpangan struktural yang mengkhawatirkan. Waktu permintaan domestik kita lagi panas-panasnya, sektor eksternal kita malah tertatih-tatih. Ekspor barang dan jasa kita cuma merangkak naik 0,90%, tapi sebaliknya, impor melonjak tajam sampai 7,18%. Permintaan dalam negeri yang tinggi itu butuh bahan baku dari luar. Sementara di saat yang sama, barang kita kesulitan menembus pasar luar negeri yang memang lagi lesu. Angka perdagangan eksternal yang timpang ini makin diperparah oleh risiko global yang bisa menghambat konsumsi kita di masa depan. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah itu ancaman nyata buat harga minyak dunia. Kalau harga minyak melambung, ditambah tren pelemahan rupiah, beban subsidi BBM domestik kita bakal bengkak luar biasa. Kalau subsidi terpaksa dikurangi, harga barang pasti naik, inflasi melonjak, dan akhirnya daya beli rumah tangga yang jadi mesin utama PDB kita tadi bisa tergerus habis. Ini adalah skenario yang sangat kita waspadai. Jadi, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita menjaga stabilitas makroekonomi ini melewati badai ke depannya? Tugas para pembuat kebijakan sekarang benar-benar berat. Pertama, mereka wajib menjaga disiplin fiskal. Defisit APBN harus dijaga ketat di bawah 3% meskipun sedang gencar membiayai program populis. Kedua, kita harus sukses menavigasi transisi menuju ekonomi berbasis produktivitas melalui hilirisasi manufaktur bernilai tinggi. Dan yang paling krusial, sinergi untuk mengendalikan inflasi harus terus dijaga demi melindungi nilai uang dan daya beli di dompet masyarakat. Setelah membedah semua data ini, saya mau meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan provokatif. Apakah angka 5,61% ini menjadi bukti sah kalau Indonesia akhirnya sukses mendobrak jebakan stagnasi kutukan 5%? Ataukah ini cuma sekedar sugar rush, sebuah lonjakan sesaat karena guyuran uang stimulus di awal tahun? Masa depan ketahanan ekonomi domestik kita lah yang pada akhirnya akan memberikan jawaban. Teruslah kritis melihat data, dan terima kasih sudah menyimak analisis makro kita kali ini.